Kenalkan, nama saya Bayu Joshua Fendi. Dan saya Anas Andi Abrodi. Saya dari absen 14. Dan saya absen 15 untuk kelompok 10. Ya, fokus ini. Sini kami berdua akan menjelaskan cara eh, menyeting NAT pada server yang akan kita gunakan. Tentu terlebih dahulu kita akan membahas apa itu NAT. NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. Secara mendalam, mengapa NAT itu penting dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Pertama-tama kita akan memberikan contoh pada Cisco Packet Tracer dulu. Apa itu NAT? NAT adalah mekanisme yang digunakan di router untuk memodifikasi informasi tentang alamat IP di header paket saat transit melintasi perangkat lalu lintas. Tujuannya adalah untuk menerjemahkan alamat IP private yang digunakan dalam jaringan lokal yang tidak bisa di routing di internet publik ke alamat IP yang bisa di-routing ke internet publik dan sebaliknya juga seperti itu. Mengapa NAT itu penting? Pertama, mengatasi kelangkaan alamat IP. Alamat IP publik sangat terbatas. NAT memungkinkan banyak perangkat jaringan private untuk berbagai suatu dan berbagai alamat IP publik untuk mengakses internet. Ini sangat memperpanjang masa pakai IP sambil menunggu adopsi IPv6 secara luas. Yang kedua adalah keamanan. Dengan menyembunyikan alamat IP internal dari jaringan eksternal, NAT menambahkan lapisan keamanan. Alamat IP internal tidak langsung terlihat atau dapat dijangkau dari internet, sehingga lebih sulit bagi penyerangan menargetkan perangkat jaringan private. NAT sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama adalah static NAT, yang kedua adalah dynamic NAT, dan yang ketiga adalah NAT overload. Sekarang teman saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan NAT pada Cisco Packet Tracer dan contoh penggunaannya secara sederhana. Hmm, Baiklah, berikut ini adalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian saya Anas Anji Abrori akan melanjutkan video yang sebelumnya karena terlalu tidak nampak tulisan pada Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya akan membuat ulang topologi NAT yang akan dibutuhkan. Kita buka Cisco Packet Tracer. Lalu di sini kita akan menyambungkan semua yang ada di sini mulai dari server, router 1, router 2, switch, PC 1, PC 2. Oke, kita klik icon ini lalu memilih yang kabel copper crossover. Oke, fast ethernet 0 sambungkan ke router ke bagian 1. Lalu ini juga sama kayak kabel yaitu crossover. Lalu ke sini bagian 0 dan menyambungkan antara router ke switch dengan menggunakan stripe. Dari sini switch Ethernet 01 ke fast Ethernet 01. Lalu dari PC ke switch begini ke Ethernet 2. Dan lalu dari PC 2 dari fast Ethernet 0 ke bagian Ethernet 3. Dan bagaimana cara konfigurasi bagian ini? Kita lihat dulu dari apa yang sudah disetting, yaitu konfigurasi IP-nya. IPv4 address-nya dengan demikian 777 dan default gateway-nya 71. Oke, lalu pada PC 1 konfigurasinya dengan IP address demikian dan default gateway demikian. Dan subnet masknya 255 kelas C. Lalu PC 2 konfigurasinya berbeda
karena tadi pakai sebelumnya 20.2, sekarang pakai 20.3 agar membedakan address supaya tidak bertabrakan, dan tetap dengan default gateway 20.1 dan juga subnet masknya yang sama. Oke, di sini kita langsung setting. Kita buka dulu command line yang sudah pernah kita buat. Nah, di sini untuk router 1 kita akan setting seperti ini. Lalu tekan int fa 0.0 dan IP add 25.25.5.1 255.255.255.0. Nah, di sini untuk konfigurasi IP yang ada pada default gateway-nya. Lalu no sh dan int fa 0/1 ada kesalahan persen 0 dan IP add 7 dan 25.255.255.0. Sepertinya karena sudah di setting sebelumnya dengan file yang sama, karena hal ini tidak akan menampilkan hal sama seperti yang ada di txt ini. Coba kita langsung cek konfigurasi tes konektivitas, yaitu dengan membuka command prompt di PC yang pertama. Kita akan tes konektivitas ke 777. Apakah masih bisa? Memang awalnya RTO, nanti ketika diulangi kedua kalinya akan reply from sekian-sekian. Kita ulangi lagi. Nah, berarti berhasil untuk tes konektivitas ke server. Lalu kita coba ke bagian sini untuk melihat alur yang ada pada translation-nya dengan ketik sh ip nat translation. Nah, di sini kelihatan bagaimana inside lokal, outside lokal, dan outside globalnya ada sesuai yang tadi kita sudah tes konektivitasnya. Lalu pada PC 2 kita coba command prompt pingnya ke bagian PC 1, apakah masih tersambung. Seharusnya masih bisa dengan 20. Tadi PC 1 adalah 2. Nah, di sini kelihatan bisa, berarti konektivitas ke antar PC bisa. Lalu apakah masih bisa untuk ke bagian server utama? Dari PC 2 ini menampilkan hasil RTO, tapi seterusnya bisa. Langsung kita ulangi lagi, maka akan reply from, yang artinya konektivitas dari PC 2 ke server masih tersambung. Saya akan menampilkan command line interface yang saya buat untuk konfigurasi router 1 dan router 2. Demikian, dan router 2 adalah seperti ini. Dari konfigurasi lalu
konektivitas lagi, apa istilahnya, setting config ke default gateway. Nah, bukan, ke subnet mask. Astagfirullah. Lalu di sini, nah ini baru untuk config ke router bagian PC di default gateway-nya dan subnet mask-nya. Lalu di sini terlihat untuk mengatur insert source static PC 2 PC 1, dan di sini insert source static untuk PC 2 karena sesuai IP address di PC 2 yaitu 192.168.20.3, dan untuk IP address ke PC 1 20.2. Lalu menggunakan outside sebab akan terlihat dari translation-nya. Dan juga untuk ini bagian IP route ke kemana ini ya, pokoknya inilah untuk menyempurnakan konfigurasi terakhir. Nah itu, lalu kita akan coba lihat translation-nya apakah masih kembali untuk menampilkan hal sama seperti di atasnya. Ternyata tidak ada, kok bisa? Oh tidak, ini salah, harusnya ini di PC 2 ya. Nah di PC 2 akan menampilkan ping 192.168.20.3. Kita akan tes ping ke PC sendiri, PC 2, reply from, berhasil. Ke PC 1 dengan gateway 20.2, berhasil. Ke servernya tadi udah bisa sih, jadi kita akan coba ulangi lagi apakah masih tersambung. Nah nanti terlihat translation-nya apa saja yang sudah bisa dijalankan. Ulangi komen yang sama untuk perintah mengakses dan melihat translation-nya. Nah, di sini tampak lebih sedikit karena bagian PC 2-nya tadi cuma beberapa komentar, beberapa prompt untuk melihat konektivitasnya apakah tersambung atau tidak. Ternyata tersambung dan terkoneksi satu sama lain untuk internet ke server yang sudah dibuat itu. Oke, cukup sekian dari saya. Lalu apabila banyak kurang penjelasannya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.